Balik lagi channel Prime Asia sama Andi, dan ini adalah QJ Motor 250DX yang bakalan kita sikat habis telanjangin hari ini. Stay tune, jangan lupa komen, share yang banyak, dan juga subscribe. Tungguin ya. Teman-teman, kita udah telanjangin QJ Motor 250DX. Biasa, widget fire stabilizer aki pasang di aki aja, cold cranking ampere bakalan naik, hambatan dalam aki bakalan turun signifikan. Ini bakalan berasa di RPM bawah, apalagi buat motor yang adventure ya, betot-betotan itu bakalan jauh lebih enak. Elektrikal sudah pasti mantep banget. Terus tambahan lagi nih, ternyata Verox-nya sudah ready juga, filter Verox-nya. Filter standar, tuh. Ini filter Verox-nya. Jadi kalau teman-teman mau langsung merasakan akselerasi dari bawah sampai atas dan nggak perlu repot lagi ngurusin filter, sekali beli pakai selamanya, ganti ke Verox aja. Stainless steel 304 Jepang, langsung cek di sebelah kanan atau di deskripsi ya. Cek ketebalan cat dari si rangka yang mantep ini. Karena sepintas warna rangkanya hitam metalik kayak mobil mahal. Gokil sih ini. Bagian belakang ya. Wih, bener tebel bos. 90-an besar mau ke 100. Ya, 90-an besar bagian sini. Sama ya, 90-an besar, 101, 103 malah masuk tuh. 98, 99, 94. Bagian depan, karena kalau kita lihat ini catnya merata nih dia warnanya. Tuh, depan lebih tebel. 102, 103, 105, ya, 97, 98. Jadi untuk cat ini luar biasa merata. Swing arm boleh nih, karena warnanya sama nih. 100-an,
112, 120. Oke ya, cakep ya. Jadi buat cat luar biasa tebel. Dan so far, selama tim kita lihat, tidak ada yang namanya silikat maupun karat. Cakep warnanya, hitam metalik kayak mobil mahal. Mewah lah pokoknya. Lalu bagaimana dengan dia punya las-lasan? Las-lasan rapi, tebel. Memang ada sedikit spatter di sini atau tai-tai las, dikit aja di sini. Tuh, ya. Tapi sisanya rapi kecuali di bagian dekat kaki nih. Di sini ya. Tuh, di sini agak ya begitulah. Tebal-tebal aja gitu loh, besar. Ya, nih. Kiri kanan sama. Jadi ya mungkin dekat kaki, jadi dibiarin agak tebel biar nggak cepet kropos atau gimana, kita juga kurang paham ya. Tapi memang di sini terkesannya tuh ditebelin gitu. Tuh. Oke. Cat udah, las udah. Bagaimana dengan ketebalan si tubular rangka bagian belakang? Ini kita nolin dulu, 0. Oke, ini kurang lebih sih 2 cm harusnya ada ya. Tuh 2,2 standar ya. Banyak banget yang rangka tubular tuh 2 cm lebih dikit. Sama 22 juga. Lalu bagian depan. Kayak kemarin pas yang di Torino 700 juga ngukurnya begitu ya. 4,5. Wih, tebel bosku. Sama ya, 4,5. 45-35. Terus untuk ketebalan, oh ya, ketebalan pipa nih, bagian belakang kita bisa ngukur karena memang nggak dikaretin, jadi plong aja. Tapi finishingnya rapi ya di sini. Nggak ada yang geradak-geradak tajam yang bisa ngelukain tangan tuh nggak ada. Tuh, ini kita ukur ya. Ketebalan pipanya 1,6. Wih, cukup tebal loh, 1,6362. 1,6. Cukup ya. Terus dia punya bagian untuk baut juga. Ini catnya bisa kita simpulkan kalau dicelup lalu di powder coating buat dia punya metaliknya. Bagian metalik. Karena di bagian dalam sini nggak ada metalik, cuman hitam doang gitu. Nah, kita bisa lihat dari dia punya bautnya. Ini mirip kayak si Kawasaki punya nih. Dia punya catnya sampai dalam baut. Nggak ada yang baret. Cakep sih. Sampai lobang-lobang juga semua nggak ada yang baret. Ya, nih catnya sampai dalam. Oke, bagian depan ini memang ada kancingan 2 ya. Tuh, tambahan kancingan ini kayak motor Yamaha atau Honda, Suzuki gitu ya, ada kancingan begini. Tambahan buat bagian bodi. Rangka ada sambungan juga ini depan belakang, jadi ini bisa dicabut, 4 baut besar. Dan rata-rata 95% dia punya bautnya itu adalah kunci bintang. Mesin juga semua bintang, walaupun memang bisa pakai kunci sok ya. Ukuran 8, ukuran 17. Tuh. Standar lah ya swing armnya kayak motor zaman Bahala yang memang harus ditarik maju mundur buat atur dia punya ban. Ini gue paling suka bagian sini nih. Buat rantai. Jadi dia ada pengaman yang memang bisa dimainin nih, kiri kanan ya. Biar rantainya nggak kendor. Sama ada buat warningnya juga. Maksimal sekendor berapa sih gitu. Gear juga bautnya bintang ya, ukuran 520 besar. Engine mountingnya ini menarik sih. Maksudnya jadi bagian rangka depan itu dia besi holo kotak gede, jeblek ya kan. Lalu ada paku rivet 2 nih. Ini mungkin tutupan buat lagi-lagi regulasi plat nomor ya. Kalau di Indonesia kan harus di depan biar kelihatan. Mungkin kalau di luar Indonesia plat nomornya taruh sini kali ya. Hah? Nomor sasis kok di sini? Ya atas bos. Oh pakai plat ya, bener ya. Tapi ini malah bisa diakalin jadi plat nomor ini. Ya bagian depan ini ada dia punya rangkanya kotak holo besar. Las-lasan juga rapi kiri kanan. Jadi ada kayak C digabungin las. Sama ada dia punya bagian batang dekat komstir. Itu juga di kayak C dilas lagi ya, rapi ya. Tuh. Komstir ketutup jadi nggak kelihatan. Ini full metal. Sama bagian depan ini tadi kayak besi holo ya, ini bolong. Terus ada 2 pipa. Nah ini kalau secara desain sih ya fine-fine aja. Cuman kalau menurut tim kita,
Lebih menarik kalau misalnya rangkanya itu nyambung, nggak ada sambungan gitu di sini. Kalau di sini kan ada sambungan nih. Pipa besar, pipa ya kan, kotak sama pipa bulat gitu loh. Nah, engine mountingnya ini nempel langsung di pipa bagian bawah. Jadi secara tidak langsung blok mesin itu terlindungi sama si chassis bagian depan yang kesambung ke belakang. Langsung didudukan atau tatakan monoshock. Nah, monoshocknya ini juga sistem yang kalau didudukin gembes, turun gitu ya, atau bisa dibilang unit track. Unit track, bilang aja sih langsung. Punya Kawasaki katanya, KLS 500 ya, didudukin gembes gitu. Nah, ini kalau kita mau lihat dia gembes atau enggak, gini aja nih. Tuh. Ya kan? Unit tracknya main banget nih. Ayunannya bakalan asik. Depan shock breaker upside down, lagi-lagi bautnya bintang ya, tuh atas bawah, dan bisa di setel juga bagian atas, mungkin bisa rendahin. Tapi ini untuk gue yang posisinya 168, duduk sih nggak napak, cuman masih bisa ya. Paling nggak kaki tuh sampai setengah kaki lah, setengah telapak kaki tuh bisa napak gitu loh, kiri kanan. Karena memang pas didudukin dia turun, apalagi kalau udah boncengan bakalan lebih turun lagi. Pelek 19, ring 19, dan ini dia punya jari-jari itu tubeless ya, jari-jarinya di samping. Ban kordial, dia punya pengereman, luar biasa racing, dia punya disc rotornya, sama dia punya master remnya atau kepala piston remnya itu adalah 2 depan. Tidak ada embosan sama sekali, belakang juga 2, tidak ada embosan sama sekali. Cuman belakang tuh terkesannya kecil banget sih, dia punya disc rotornya. Master remnya ada di bagian depan nih dekat kaki ya, ini standar ya. Finishingnya untuk dia punya tutupan baut ataupun duknya sama cat-catnya itu luar biasa rapi. Peleknya merek Henley. Jadi kalau kita telusuri dengan Google atau AI, Gemini segala macam, Henley ini adalah manufacturer OEM buat motor listrik. Nggak tahu motor listrik apalah di China, Tiongkok sana, tapi teman-teman bisa coba cek lagi. Henley ada logonya tuh di tengah ya. Dia punya tromol tuh, tromol tengah. Ya, jadi sampai jari-jari pun ini dia punya pakai kunci bintang buat setelannya nih. Depan ring 19, 90-90, belakang ring 17, SOS 30-80. Kalau ban ya tahu lah ya, karena kan buat adventure gitu ya. Kalau buat di aspal mungkin mesti ganti ban kali ya, yang lebih mumpuni lah. Ya ini standar, biasa kalau misalnya batoknya gede pasti ada tambahan chassis buat nahan. Ini kira-kira bisa dicabut gak? Oke, bisa 2 baut besar, tapi ini bukan kunci bintang ya, baut biasa nih, kunci shock. 2 besar tuh. Soket TFT, dia punya speedometer, lampu, tudung-tudungan. Ini kabel ini baru nih, soketnya baru nih, baru pertama kali lihat model kayak begini. Untuk kabel semua rapi, antara dia diisolasi anti panas atau anti bakar, sampai yang sekecil-kecil pun tetap diisolasi. Cakep ya. Sama balik lagi, ini nggak perlu lagi yang namanya pakai apa tuh, lem-leman atau sealant gitu loh, karena sudah langsung anti air nih di dalam, ada sealnya. Aki sebelah kiri 7 ampere, nggak gitu besar ya, tapi tinggi aja. Bendix, ini keseimbangan, OBD, ECU-nya Bosch made in China, sama kayak yang Torino 700 ya. Sebelah kanan relay yang luar biasa cakep berjejer, sama kayak Torino 700-nya. Tuh langsung main, ECU, fan, lem, sama pump. Dan ditutup dengan karet kotak pas bawah. Lalu ada 2 soket yang nggak kepake, cuma di kabel tis sebelah kanan nih ya, soket kecil. Tapi kabelnya sudah diisolasi anti panas. Itu bisa jadi mungkin buat tambahan lampu di bagian crash bar yang teman-teman kalau beli unitnya udah langsung dapat crash bar ya, crash bar nih. Udah oke, udah ciamik lah pokoknya lah ya. Grounding banyak ya, di sini ada, di belakang juga ada. Tuh. Kunci juga jadul ya teman-teman. Nih, minimalis banget ya, kayak motor listrik Cina lah. Tuh, nggak ada teknologi immobilizer atau apa namanya, alarm segala macem. Terus bagian stang juga ini model-model fat bar yang ada garis-garisnya, bisa disetel. Sama kalau teman-teman jangan heran masih ada tanda-tanda titik-titik QC ya, karena ini
baru, belum pernah dibongkar. Kuning-kuning, belakang juga ada biru-biru, bagian mesin hijau-hijau ya, antara blok mesin sama baut. Jadi kalau teman-teman beli motor pastikan itunya nggak geser tuh, karena itu berarti brand new. QJ Motor Turino 250DX ABS ini dijual dengan harga on the road Jakarta 49,99 juta. Tangki bensin 19,5 liter, speedometer full TFT digital lengkap, lampu full LED modern, lalu dia punya berat 152 kg, bisa jadi teringan di kelasnya. Dengan bore stroke 70 x 61 di atas kertas 249 cc, power maksimum di RPM 8000 19 kW dan torsi maksimum di 6000 RPM 23,2 Nm. Wheelbase-nya 1,46 meter dengan tinggi jok 82 cm. Ground clearance yang luar biasa tinggi 22,5 cm. Bagian radiator ini bagian yang paling gue suka sebenarnya. Jadi dia ada 2 biji tuh kiri kanan. Ibarat kayak motor Husqvarna itu kayak special engine. Walaupun ini bukan special engine ya. Karena balik lagi special engine itu memang dari pabrikan yang bilang kalau ini adalah unit special engine atau produksi spesial. Yang berbeda dari mesin-mesin sebelumnya. Jadi nggak ada patokan special engine itu seperti apa kecuali memang dari pabrikannya yang udah umumin. Oke, balik lagi. Kipas besar kiri kanan ya, gede 2. Selang radiator yang luar biasa besar kiri kanan ya. Nih, 1 sama sebelah kanan. Terus dia punya isi radiator sebelah kiri, nggak perlu buka bodi, langsung isi aja. Ada selangnya juga. Sebelah kanan termostat. Di belakang radiator yang super cakep ini adalah coil yang kurang lebih panjangnya 20-30 cm, cop busi. Ya, di tengah-tengah juga langsung ada ABS yang tidak ada brand atau mungkin brandnya juga kali ya. Tulisannya sih Safe Brake dan Safe Brake-nya itu bukan font style biasa ya, tapi ada kayak logo S-nya atau apa. Mungil, kecil, finishing cakep, lalu ada bracket ABS-nya juga kiri kanan. Bagus lah pokoknya lah, rapi kalau buat itu. Throttle body juga sama ya, nggak ada brand, nggak ada embosan apa-apa. Simple minimalis aja, sensornya besar di sebelah kiri. Soketnya juga cakep, ini dia punya selang bensin ke tangki, tuh masih keluar lagi bensin ini. Ya. Klakson ada di bagian kiri, nih radiator kiri pas di bawahnya. Simple minimalis, ya standar klakson lah. Lalu dia punya bom-boman atau euro-euroan, ini ada di belakang nih. Ngumpet lah ya, nih luar biasa tebel. Lalu dinamo juga gede, sama ini ada buat tonjolan kopling nih. Kopling malah nyangkut sampai ke sini ya kabelnya ya, jauh banget nih. Di blok mesin juga ini menarik ya, ada tempat baut yang bisa dibilang ini buat baut knalpot sih, tapi nggak kepake. Jadi di pipa pembuangan exhaust keluar itu ada 4 baut. Ya, knalpot cuma butuh 2, antara silang begini atau silang begini. Nah, silang begininya kosong nih, 2 baut tuh. Jadi mungkin dari mesin apa ya ini ya? Si 250DX ini. Yamaha Scorpio. KTM 2,5 apa ya? 200 dong, Duk 200, RC 200. Hah? Ya kalau nggak Bajaj Pulsar, DOS 20. Karena di bagian yaitu keluar knalpot itu pas belokan itu ada 2 baut kosong. Yang bisa dibilang mungkin setelan knalpotnya berbeda untuk rangka mesin lain. Rangka motor mesin lain ya, mesinnya sama tapi rangkanya berbeda. Knalpot yang luar biasa besar dan ini harus dicopot kalau misalnya teman-teman mau buka bodi. Karena ada 1 baut yang ngumpet. Dan untuk buka bautnya mesti copot ini nih. Ya, entah mungkin perkakas kita yang kurang panjang atau gimana, tapi lebih bagus dicopot, lebih gampang. Ya. Dan ini knalpotnya juga luar biasa tebel. Ini bukan plastik ya. Full metal. Ya, biasanya kan kalau motor-motor Jepang yang cc kecil ini plastik nih. Ini full metal. Tuh. 2 biji. Biar indah. Bom-boman ada di sebelah kanan nih. Pas di belokan si knalpot sama sensor. Lalu ada buat pelindung kaki. Ini kayak plat aluminium lah kayaknya. Karena di dalamnya itu ada buat anti panasnya juga nih. Penghantar panas. Terus di bagian rangka juga ada pembuangan air. Tuh bolongannya banyak ya. Tuh, ini ada bolong, di belakang juga ada bolong. Ini ada karet juga, ini yang jarang banget nih.
Penting nggak penting, tapi kalau ada lebih bagus, lebih detail, karena buat pabrikan yang urusan kecil-kecil aja dia perhatiin, dia jaga, berarti bagus banget sih kalau menurut gua. QC-nya cakep, sama finishingnya, build quality juga bagus. Standarnya ini nggak goyang. Ya. Standarnya, pairnya 2, selongsongannya, sama ini ada sensor buat mati mesin. Ini ada baut lebih nih di sini. Mungkin ada variasi apa di sini nih? Mungkin buat variasi tambahan ya. Kita juga nggak tahu. Ya, balik lagi, Verox-nya sudah ready untuk Torino 250DX. Kalau misalnya teman-teman berminat dengan unit motor ini atau mau test ride dulu, bisa langsung ke QJ Motor Cipondo. Itu alamat lengkapnya ada di deskripsi sama PIC buat salesnya buat janjian test ride. So, kalau misalnya mau minta promo, diskon segala macam, bisa langsung ke QJ Motor Cipondo. Cabangnya juga banyak ya. Masuk grupnya Joko Motor atau The Biker Shop. Thank you udah nonton, jangan lupa komen, sharing banyak, dan juga subscribe. Nantikan video QJ kita lainnya.